Hey, selamat datang di Wani Angas, konten horor dari channel Arsya dan Fuad. Ya, Wani Angas mau mengucapkan bela sungkawa terhadap korban meletusnya Gunung Semeru di daerah Lumajang, Jawa Timur. Semoga Semeru segera kembali ke kondisi semula. Dan Wani Angas kali ini akan membawakan tentang yang berhubungan dengan Gunung Semeru. Apa itu? Yaitu tentang 9 mitos yang menyelimuti Gunung Semeru. Mari kita simak bersama-sama apa saja. Yang pertama, kisah tentang Mbah Dipo. Hampir semua gunung memiliki juru kunci, apalagi gunung di Indonesia ya. Konon mereka ini adalah yang bisa menerima pesan dari gunung tersebut tentang apa yang akan terjadi di gunung, kapan akan meletus, atau bencana apa yang akan terjadi di gunung tersebut. Mbah Dipo adalah sosok yang sudah banyak dikenal oleh kalangan pendaki Semeru. Mbah Dipo ini dulunya juru kunci Semeru, namun kini telah meninggal dunia. Ada sebuah cerita yang mengisahkan kalau sampai Semeru meletus, maka pergilah ke arah sungai. Jangan pernah menuju ke arah Gunung Sawur. Entah apa itu benar atau tidak. Mitos yang kedua, misteri Arcopodo. Kawasan Arcopodo ini sering dijadikan tempat istirahat pendaki karena memiliki dataran yang cukup luas. Menurut cerita yang beredar, di area ini terdapat 2 patung prajurit dari kerajaan Majapahit yang cuma bisa dilihat oleh orang yang punya mata batin. Kalau dilihat dari asal-usul namanya, Arcopodo ini memang berarti 2 arca atau 2 penjaga. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat 2 patung ini, namun kebanyakan selalu melihatnya dalam ukuran yang berbeda. Ada yang bilang ukurannya kecil, ada juga yang bilang ukurannya raksasa. Yang ketiga, ikan mas Ranu Kumbolo. Ada larangan yang menyatakan bahwa setiap pendaki yang naik Gunung Semeru tidak boleh memancing atau menangkap ikan mas yang ada di Danau Ranu Kumbolo. Sebab menurut keyakinan para warga setempat, ikan ini adalah penjelmaan dari para dewi yang memang ditugaskan untuk menjaga kawasan Ranu Kumbolo. Entah benar atau tidak, tapi masih banyak pendaki yang nekat tetap memancing di sini. Yang keempat, tentang mitos keberadaan Dewi Penunggu Ranu Kumbolo. Mitos tentang ikan mas penunggu Ranu Kumbolo berlanjut dengan cerita penampakan sesosok wanita yang kerap muncul di kawasan danau ini. Cerita yang beredar, wanita ini kerap muncul dengan berpakaian kebaya warna kuning, dan kemunculannya ditandai dengan adanya kumpulan asap saat bulan purnama datang. Mitos kelima, kawasan Kelik. Kelik adalah tempat di mana berada beberapa batu memorial yang menandakan adanya orang yang meninggal di Gunung Semeru. Salah satunya adalah batu memorial milik Suhogi. Hal yang menyeramkan dari tempat ini adalah seringnya terjadi kesurupan bagi para pendaki yang sedang naik Gunung Semeru. Konon, para pendaki ini dirasuki oleh roh manusia atau juga roh binatang. Mitos keenam, mitos Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta merupakan jalur pendakian yang harus dilewati oleh para pendaki yang naik Gunung Semeru menuju puncak dari Ranu Kumbolo. Tanjakan ini sebetulnya tidak terlalu terjal, tapi memang panjang. Katanya, jika bisa melewati tanjakan ini tanpa istirahat dan tanpa menoleh ke belakang, maka permohonan cintamu akan terwujud. Karena itu tanjakan ini lebih terkenal dengan sebutan Tanjakan Cinta. Mitos ketujuh, Puncak Mahameru. Puncak yang sering disebut puncak abadi para dewa di lagunya Dewa 19 ini. Puncak Mahameru adalah titik tertinggi di tanah Jawa. Keyakinan masyarakat kuno adalah puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Makanya, buat siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara dewa,
mereka harus semedi dulu di puncak Gunung Semeru tanpa harus dengerin MP3 Dewa 19. Mitos ke-8. Gunung Semeru adalah Bapak Gunung Agung. Cerita dan keyakinan ini dipegang oleh masyarakat Bali. Sebagian dari masyarakat Bali percaya bahwa Gunung Semeru merupakan bapak dari Gunung Agung. Bahkan, masyarakat Bali juga melakukan upacara sesaji kepada para dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Semeru. Upacara sesaji ini biasanya dilakoni setiap 8-12 tahun sekali, yaitu hanya pada saat seseorang menerima suara gaib dari dewa Gunung Semeru. Selain upacara sesaji ini, masyarakat Bali juga sering datang ke Gua Widodaren di sekitaran Bromo untuk mendapatkan tirta suci. Mitos terakhir, mitos ke-9. Gunung Semeru adalah pakunya Pulau Jawa. Diambil dari namanya Semeru dari Ashimaru atau yang berarti paku bumi. Maka bisa dibilang Gunung Semeru adalah paku buminya di Pulau Jawa. Ada mitos yang mengatakan Gunung Semeru dulu ada di ujung bagian barat dari Pulau Jawa, namun bergeser agar bumi di bagian Pulau Jawa ini seimbang, maka Gunung Semeru bergeser ke ujung bagian timur Pulau Jawa. Begitulah mitos yang ada di Gunung Semeru, 9 mitos yang menyelimuti Gunung Semeru. Semoga menjadikan pengetahuan baru bagi kita. Dan terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Jangan lupa like, komen, dan share. Silakan berkontribusi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.